Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imongku Budi Hartawan. Saya peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama, bidang Pendidikan Agama Hindu, LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, NIM 2401171230, siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Tembuku, praktik di kelas 11C, materi membangun keluarga sakinah. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Nana. Pada asal Panganjali. Sebelum kita mengambil kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Nana. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat kan? Jadi sebelum proses pembelajaran kita mulai, mari sesuai dengan keyakinan kita beragama Hindu, mari kita mengucapkan doa kepada Sana sebagai bentuk semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik kebahagiaan kita pada hari ini. Silakan berdiri. Mari bersama-sama kita ucapkan mantra Upanasana dengan tangan Amustika. Om Dewi Saraswati Namah Swaha. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, hari ini anak-anak semuanya hadir. Hadir semua. Karena anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran. Mari supaya pagi hari ini penuh dengan semangat kembali, mari kita lakukan ice breaking. Silakan berdiri anak-anak. Sudah siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa. Baik, silakan duduk kembali. Anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang keluarga sakinah. Ya. Tapi Bapak, sebelum Bapak memberikan materi tentang keluarga sakinah, mungkin anak-anak masih ingat bahwa pembelajaran yang minggu lalu yang sudah Bapak berikan yang berkaitan tentang apa anak? Berkaitan tentang warisan. Ya, warisan sebagai sumber hukum. Jadi sekilas Pak memberikan gambaran tentang Upanishad itu sendiri adalah bagaimana seorang siswa belajar dekat dengan gurunya. Itu sekilas tentang penggambaran materi yang sudah Bapak ajarkan minggu lalu. Jadi sebagai bentuk refleksi diri gitu, supaya
pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana itu memiliki suatu keterhubungan, memiliki yang namanya perpaduan gitu, yang berkaitan tentang keluarga Sakinah. Jadi sesuatu ilmu yang sudah kita dapatkan yang begitu banyak oleh guru sesuai dengan tingkatan daripada konsep kehidupan manusia. Jadi bekal untuk memahami tentang konsep keluarga Sakinah itu menjadi lebih, anak-anak menjadi lebih memahami secara mendalami secara implisit. Jadi untuk menumbuhkan rasa semangat anak-anak, Bapak akan memberikan suatu pertanyaan tentang yang berkaitan tentang keluarga Sakinah, berkaitan tentang wiwaha. Coba anak-anak siapa yang bisa menjawab apa yang anak-anak ketahui tentang wiwaha? Ya, ayo. Wiwaha dalam agama Hindu merujuk pada upacara pernikahan, khususnya dalam tradisi Bali. Upacara ini dianggap sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi fondasi dalam membangun rumah tangga dan menuju kewajiban bersama. Ya, luar biasa ya, anak-anak. Berikan plus dulu. Jadi itulah salah satu pengertian daripada wiwaha. Selanjutnya nanti kita belajar tentang daripada materi keluarga Sakinah. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak mengetahui tentang apa itu wiwaha. Anak-anak mengetahui tentang keluarga Sakinah. Kemudian anak-anak mengetahui tentang tujuan mengapa kita melakukan wiwaha menurut agama. Kemudian dari tujuan yang kita pelajari pada hari ini, tentu sebagaimana yang dikuatkan dalam profil pelajar Pancasila, ya, salah satunya yang mesti kita ketahui adalah beriman terhadap Tuhan yang Maha Esa, Video Sang Yang Widi. Makanya sebelumnya kita melaksanakan doa bersama sebagai bentuk penguatan serada, bentuk penguatan keyakinan terhadap yang menciptakan. Kemudian lagi dalam konsep profil Pancasila kita melakukannya namanya gotong royong. Artinya kita melakukan sebuah konsep kebersamaan. Dan kemudian di akhir pembelajaran nanti Bapak akan melakukan post-test sebagai bentuk bagaimana pencapaian anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran hari. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Ini anak-anak silakan silakan diamati videonya. Nanti silakan anak-anak mengamati. Baik anak-anak, dari video yang sudah Bapak sampaikan, apa yang bisa anak-anak amati daripada videonya yang berkaitan dengan wiwaha? Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan Baik, perkenalkan saya Niluh Putu Novita Karanaudanisih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi.
adalah digambarkan dengan Rama dan Sita, walaupun dalam mengarungi kehidupan yang banyak coba. Ya, bagus ya. Baik, sekarang berikan plus penayangan daripada video yang berkaitan tentang Rama dan Sita, sebagaimana yang anak-anak sudah sampaikan. Ada yang menggambarkan bahwa Rama dan Sita adalah sebagai simbol kekuatan cinta. Baik, anak-anak, selanjutnya kegiatan kita adalah mari anak-anak membentuk kelompok ya yang terdiri dari 5 atau 6 orang per kelompoknya. Nanti akan Bapak berikan lembar kerja. Nanti anak-anak silakan dibuat sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan. Silakan anak-anak untuk kelompoknya dulu. Baik, anak-anak sudah membentuk kelompok. Sekarang Bapak berikan lembar kerja. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di kertas LKPD-nya. Silakan di setiap anggota kelompok menuliskan nama dan nomor absen. Silakan mulai dikerjakan. Nanti apabila ada yang kurang jelas, anak-anak bisa ditanyakan ya. Silakan ditulis ya. Akan ditulis dulu nama dan nomor absennya. Jadi petunjuk pengerjaannya sudah ada ya, tinggal dibaca. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak berikan LKPD. Selanjutnya dari apa yang sudah anak-anak temukan, anak-anak melakukan presentasi dari apa yang sudah anak-anak tulis di dalam lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Siapa yang pertama mau presentasi? Ya, silakan ya. Nanti kelompok yang lain silakan memberikan pertanyaan dengan bersama ya, dan disimak apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompoknya di depan. Oke, baik semua teman-teman, mohon perhatiannya. Jadi kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ina Juliarta dan teman-teman saya Ibrahim Bagiantara. Nah, baik. Jadi tujuan kami berdiri di depan adalah untuk memberikan pendapat kami tentang apa itu wiwaha, sumber wiwaha dan tujuan wiwaha. Nah, bagian-bagian tersebut akan dibacakan oleh teman-teman saya. Untuk waktu saya persilakan. Istilah wiwaha dalam KBBI berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kawinan atau pesta pernikahan. Nah, jadi itu tadi sedikit pendapat dari kami tentang hakikat wiwaha, sumber wiwaha dan tujuan wiwaha. Nah, sebelum kami mengakhiri presentasi kami pada pagi hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang memberikan pendapatnya masing-masing atau mungkin ada yang bertanya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, untuk Sanadit silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf saya sambil merasa. Jadi izin bertanya,
dalam tujuan wiwaha yang menekankan dharma dan kehidupan garis keturunan. Sejauh mana keputusan pasangan yang tidak memiliki anak dapat diterima sebagai di kehidupan berumah tangga secara spiritual. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami jawab, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, ini akan dibacakan oleh teman saya. Izin menjawab, jadi orang yang melaksanakan wiwaha wajib memiliki keturunan sebagai bentuk rasa hormat terhadap leluhur. Apakah bisa? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, untuk presentasi kali ini kami akhiri. Tapi sebelum kami akhiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Ini dengan pelan pesan. Baik, jadi itu ya presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya ada yang lagi mau presentasi, Pak, persilakannya. Silakan kelompok 2. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hakikat wiwaha, sumber wiwaha, dan tujuan wiwaha. Sebelum kami lanjut ke hasil diskusi, perkenalkan saya Rino Adriana Citra Pradewi, nomor absen 27, dan teman saya Rika Eva. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, kami tutup dengan para musandi. Oh, sandi, sandi, sandi. Oh. Ya, itulah nanti presentasi yang kedua dari temannya. Jadi sekali lagi berikan applause dulu ya buat hasil diskusi tadi. Sudah Bapak lihat bahwa dalam sebuah proses pertanyaan seperti yang disampaikan oleh temannya sudah mampu menjawab, sehingga tidak ada lagi yang namanya suatu permasalahan. Namun Bapak akan memberikan sedikit tentang penggambaran penguatan dari apa yang ditanyakan oleh anak-anak, kemudian yang dijawab oleh yang melakukan pesan. Yang pertama yang berkaitan tentang bagaimana seseorang yang sudah melaksanakan wiwaha memiliki tujuannya adalah memiliki keturunan. Namun secara beberapa ada yang menginginkan tidak ingin memiliki keturunan. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan tadi bahwa manusia ketika melaksanakan wiwaha wajib hukumnya memiliki yang namanya keturunan sebagai bentuk penguatan menghormati leluhur sebagai garis keturunan. Jadi wajib ketika kita sudah memiliki pasangan melakukan wiwaha pernikahan wajib memiliki keturunan. Yang kedua yang disampaikan pertanyaannya adalah mengapa dharma itu sangat penting dalam konsep wiwaha atau pernikahan. Karena dharma ada sebagai fondasinya, dharma sebagai jalan yang terbaik manusia melakukan kebaikan, melakukan kebahagiaan. Makanya ada tingkatannya, dharma, arta, kama, dan usaha. Dharma sebagai tiang tertingginya, fondasi tertinggi. Itu yang bisa Bapak kuatkan ya terhadap proses diskusi yang anak lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan post-test sebagai bentuk bagaimana ketercapaian anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, selanjutnya
Tadi anak-anak sudah melakukan presentasi dan hari ini Bapak akan melakukan post test sebagai bentuk refleksi apa yang anak-anak capai dalam pembelajaran tentang konsep wiwaha pada hari ini. Silakan anak-anak melakukan scan dulu barcode-nya. Nanti setelah scan, anak-anak dikerjakan di HP-nya masing-masing. Kalau dari grup WA-nya ya, dari grup WA. Udah ya, semua kirim. Ya, baik. Jadi kalau sudah anak-anak kirim, jadi nanti skor dan hasilnya sudah anak bisa lihat. Jadi apa yang anak-anak kerjakan tadi, ini yang berkaitan dengan wiwaha, berkaitan dengan tujuan daripada wiwaha. Karena wiwaha dapat ditarik suatu benang merahnya adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu hubungan. Yang kedua, wiwaha tentunya orang yang melakukan wiwaha harus memiliki generasi penerus sebagai bentuk penguatan terhadap leluhur. Selanjutnya ya, untuk pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang nilai-nilai yadnya di dalam Mahabharata. Itu yang nanti anak-anak siapkan pertemuan kita minggu depan. Baik, sekali lagi mari kita lakukan close ya buat pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini proses pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan Rama Santi. Silakan kelasnya. Mungkin